saya akan mempresentasikan tugas kelompok sejarah Indonesia dengan tema mengenal manusia purba yang akan dipresentasikan oleh Aulia Nur Hasanah, Irah Ramadana, Muhammad Rizky Saputra, Siti Nurmaya, Nur Intan Azahra, dan Muhammad Rasya. Yang pertama yaitu manusia purba. Manusia purba disebut juga dengan manusia yang hidup pada zaman praakara atau prasejarah. Tanah air kita sudah dihuni manusia sejak jutaan tahun yang lalu. Fosil-fosil manusia purba banyak ditemukan di Indonesia, yaitu sejak jutaan tahun yang lalu, terutama di Pulau Jawa. Manusia purba adalah manusia penghuni bumi pada zaman prasejarah, yaitu zaman ketika manusia belum mengenal tulisan. Ditemukannya manusia purba karena adanya fosil dan artefak. Berikutnya yaitu jenis-jenis manusia purba. Jenis-jenis manusia purba dibedakan dari zamannya. Yang pertama yaitu zaman Paleolitikum, artinya zaman batu tua. Zaman ini ditandai dengan penggunaan perkakas yang bentuknya sangat sederhana dan primitif. Ciri-ciri kehidupan manusia pada zaman ini yaitu hidup berkelompok, tinggal di sekitar aliran sungai, gua, atau di atas pohon, dan mengandalkan makanan dari alam dengan cara mengumpulkan food gathering serta berburu. Maka dari itu, manusia purba selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau nomaden. Belum tahu bercocok tanam, pada zaman ini alat-alatnya terbuat dari batu yang masih kasar dan belum dihaluskan. Contoh alat-alat tersebut adalah kapak genggam, alat-alat dari tulang binatang atau tanduk rusa, dan flakes. Yang pertama, kapak genggam. Kapak genggam banyak ditemukan di daerah Pacitan. Alat ini biasanya disebut chopper, alat penetak atau pemotong. Yang kedua, yaitu alat-alat dari tulang binatang atau tanduk rusa. Alat ini yaitu alat penusuk atau belati ujung tombak bergerigi. Yang terakhir yaitu flakes, yaitu alat-alat kecil yang terbuat dari baju chalcedon yang dapat digunakan untuk mengupas makanan. Selanjutnya, zaman Mesolitikum yang akan dipresentasikan oleh saudara Irah Ramadana. Perkenalkan, nama saya Irah Ramadana. Saya ingin melanjutkan presentasi. Yang kedua, zaman Mesolitikum, artinya zaman batu Madia atau pertengahan. Zaman ini disebut juga zaman mengumpulkan makanan yang dimulai pada akhir zaman es. Sekitar 1000 tahun yang lampau, para ahli memperkirakan manusia yang hidup pada zaman ini adalah bangsa Melanoceoid yang merupakan nenek moyang orang Papua, Semang, Aista, Sakai, dan Aborigin. Sama dengan zaman Paleolitikum, manusia zaman Mesolitikum mendapatkan makanan dengan cara berburu dan menangkap ikan. Mereka tinggal di gua-gua di bawah bukit karang, tepi pantai, dan ceruk pegunungan. Abriciosaurus menyerupai ceruk untuk dapat melindungi diri dari panas dan hujan. Yang ketiga, zaman Neolitikum, artinya zaman batu muda. Di Indonesia, zaman Neolitikum dimulai sekitar 1500 SM. Cara hidup untuk memenuhi kebutuhannya telah mengalami perubahan pesat. Dari cara food grinding menjadi food producing, yaitu cara bercocok tanam dan memelihara ternak. Pada masa itu, manusia sudah mulai menetap di rumah panggung untuk menghindari bahaya binatang buas. Manusia pada masa Neolitikum ini pun telah mulai membuat lubang-lubang guna menyimpan persediaan padi dan gabah. Oke, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari kita, yaitu Muhammad Rizky Saputra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra. Saya akan melanjutkan presentasi dari Irah Ramadana. Zaman Megalitium, artinya zaman batu besar. Pada zaman ini manusia sudah mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme
Animisme merupakan kepercayaan terhadap roh nenek moyang atau leluhur yang mendalami benda-benda seperti pohon, batu, sungai, gunung, senjata tajam. Sedangkan dinamisme adalah bentuk kepercayaan bahwa segala sesuatu memiliki kekuatan atau tenaga gaib yang dapat mengaruhi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam kehidupan manusia. Dari hasil peninggalannya, diperkirakan manusia pada zaman megalitium ini sudah mengenal bentuk kepercayaan rohaniah, yaitu dengan cara memperlakukan orang yang meninggal dengan diperlakukan secara baik sebagai bentuk penghormatan. Yang kelima, zaman logam. Pada zaman logam, orang sudah dapat membuat alat-alat dari logam, di samping alat-alat dari batu. Orang sudah mengenal teknik melembur logam, mencetaknya menjadi alat-alat yang diinginkan. Teknik pembuatan alat logam ada dua macam, yaitu dengan cetakan batu yang disebut bivalvi dan dengan cetakan tanah liat dan lilin yang disebut acar. Periode ini juga disebut masa perundingan karena dalam masyarakat timbul golongan undagi yang terampil melakukan pekerjaan tangan. Zaman logam ini dibagi atas zaman perunggu dan zaman besi. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Siti Nurmaya. Nama saya Siti Nurmaya yang akan meneruskan presentasi dari Muhammad Reski Saputra. Jenis-jenis manusia purba. Ada beberapa jenis manusia purba yang ditemukan di wilayah Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus berasal dari kata-kata megan artinya besar, anthropus artinya manusia, paleo berarti tua, javanicus artinya dari Jawa. Jadi bisa disimpulkan bahwa Meganthropus paleojavanicus adalah manusia purba bertubuh besar tertua di Jawa. Fosil manusia purba ini ditemukan di daerah Sangiran, Jawa Tengah antara tahun 1936 sampai 1941 oleh seorang peneliti Belanda bernama Van Koningswald. Ciri-ciri Meganthropus paleojavanicus mempunyai tonjolan tajam di belakang kepala, bertulang pipi tebal dengan tonjolan kening yang mencolok, tidak mempunyai dagu sehingga lebih menyerupai kera, mempunyai otot kunyah, gigi, dan rahang yang besar dan kuat. Makanannya berupa daging dan tumbuh-tumbuhan. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Intan Azahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Intan Azahra. Saya akan melanjutkan presentasi dari Siti Nurmaya. 2. Pithecanthropus. Fosil manusia purba jenis Pithecanthropus adalah jenis fosil manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Pithecanthropus sendiri berarti manusia kera yang berjalan tegak. Fosil Pithecanthropus berasal dari Pleistosen lapisan bawah dan tengah. Mereka hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Mereka sudah memakan segala, tetapi makanannya belum dimasak. Terdapat 3 jenis manusia Pithecanthropus yang ditemukan di Indonesia, yaitu Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus mojokertensis, dan Pithecanthropus soloensis. Berdasarkan pengukuran umur lapisan tanah, fosil Pithecanthropus yang ditemukan di Indonesia mempunyai umur yang bervariasi, yaitu antara 30.000 sampai 1 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri Pithecanthropus: memiliki tinggi tubuh antara 165 sampai 180 cm, badan tegap namun tidak setegap Meganthropus. Volume otak berkisar antara 750 sampai 1350 cc. Tonjolan kening tebal dan melintang sepanjang pelipis. Hidung lebar dan tidak berdagu. Mempunyai rahang yang kuat dan geraham yang besar. Makanan berupa tumbuhan dan daging hewan buruan. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Rasid.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari tentang Nur Intan Azhara. D. Homo sapiens. Homo sapiens merupakan sebuah spesies dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkembangan tinggi. Dalam sebuah mitos, manusia seringkali dibandingkan dengan ras lain. Dalam antropologi kebudayaan, manusia dijelaskan berdasarkan penggunaan bahasanya. Organisasi mereka di masyarakat majemuk serta perkembangan teknologinya, serta berdasarkan kemampuan mereka membentuk sebuah kelompok dan lembaga untuk dukungan satu sama lain serta pertolongan. Manusia pada dasarnya adalah makhluk budaya yang harus membudayakan dirinya. Ciri-ciri Homo sapiens: tinggi tubuh 130 sampai 210 cm, berat badan 30 sampai 159 kg, dan volume otak 1350 sampai 1450 cc. Otak lebih berkembang daripada Meganthropus dan Picanthropus. Otak kunyah, gigi dan rahang sudah menyusut. Tonjolan kuning sudah berkurang dan sudah berdagu. Mempunyai ciri-ciri khas